Para pemotor yang akan putar balik ini terpental ditabrak pelaku balap liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi. Korban terkapar di tengah jalan hingga warga datang menolongnya. Selain itu, kecelakaan juga melibatkan pelaku balap liar lainnya. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit. Aksi balap liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau depan Stadion Patriot Candrabraga, Bekasi Selatan sudah sering terjadi, terutama saat dini hari. Meski sering dirazia, para pelaku kerap kali kucing-kucingan dan melakukan aksi balap liar. Usai kejadian, warga mengaku sangat resah dengan aksi balap liar karena sudah mengancam jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menggunakan tangga, seorang kakek dievakuasi tim damkar dari sebuah sumur di Desa Serut, Jember, Jawa Timur. Setelah naik ke permukaan, ia jatuh lemas hingga harus dirawat petugas dan kerabatnya. Korban selanjutnya dibawa ke puskesmas. Sebelumnya korban terjatuh ke sumur diduga karena terpeleset saat menimba air. Diduga bagian atas sumur dalam kondisi licin. Beruntung sumur sedalam 10 meter itu airnya dangkal hingga korban tidak tenggelam. Pasca kejadian itu, petugas damkar mengimbau warga untuk hati-hati saat beraktivitas di dekat sumur guna mengantisipasi terulangnya peristiwa serupa. Dari Jember, Jawa Timur, Sugiarto, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Paka. Inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Seorang Mbak Elis, 42 tahun, terkapar bersimbah darah di jalanan Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Warga sekitar langsung menolong korban dan membawanya ke puskesmas Kencong untuk pertolongan medis. Orang tua korban tak kuasa menahan tangis melihat kondisi anaknya. Peristiwa berawal saat Elis berboncengan sepeda motor dengan anaknya hendak mengambil uang di ATM. Namun saat melintas di jalanan sepi, korban dihentikan oleh 2 orang begal. Korban sempat melawan dan mempertahankan sepeda motor, namun terkena sabetan senjata tajam di bagian pinggul dan tangan. Sementara anaknya berhasil kabur dan meminta pertolongan warga. Pinggir turun, kalau tidak turun saya bacok gitu akhirnya. Anaknya disuruh lari, setelah anaknya disuruh sama ibunya melawan. Terus akhirnya anaknya lari ke selatan minta pertolongan. Kasus pembegalan kini tengah ditangani aparat Polsek Kencong dan memburu pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pelajar alami luka bakar saat berusaha kabur saat jam istirahat sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Evakuasi korban berjalan dramatis hingga viral. Sejumlah penjaga sekolah berusaha mengevakuasi Reza yang pingsan dan alami luka bakar di lantai 3 sekolahnya SMK HKTI 2 Klampok, Banjarnegara. Korban sebelumnya berusaha kabur dari sekolah saat jam istirahat. Awalnya pelajar kelas 10 ini berniat bolos dengan melompat ke tiang listrik. Naas, tangan korban malah menyentuh salah satu kabel listrik bertegangan tinggi. Meski selamat, namun korban mengalami luka bakar di bagian lengan dan kaki, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Immanuel Klampok. Anak itu niatnya mau keluar, bolos dari sekolah. Karena jam istirahat lingkungan kami kan ditutup semuanya. Jadi tidak dibuka sampai dengan akhir kegiatan. Usai kejadian, pihak sekolah mengimbau seluruh pelajar tetap menaati tata tertib sekolah karena demi keamanan dan keselamatan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pengemudi ojek online yang menculik dan melecehkan bocah di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Pak Sutri menjadi tersangka pembunuhan anak angkatnya yang masih berusia 14 bulan.
Aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap pengemudi ojek online yang menculik KFA, bocah laki-laki di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku pria berinisial MB ditangkap di kawasan Alam Sutera, Tangerang. Hasil pemeriksaan, pelaku tidak hanya membawa berkeliling, namun juga melecehkan secara seksual bocah umur 11 tahun itu. Kini pelaku masih diperiksa secara intensif guna mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Masih kita dalami karena ini baru kita ungkap, baru kita amankan, kita tangkap. Kami masih dalami sudah berapa kali yang bersangkutan melakukan perbuatan ini. Pelaku penculikan dan pelecehan seksual itu terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasangan suami istri berinisial TM dan RM diciduk aparat unit Reskrim Polsekta Panyeliukan, Bandung, Jawa Barat. Mereka diduga menganiaya bayi berusia 14 bulan hingga meninggal dunia. Saat diidentifikasi, korban ditemukan dalam ember cat dengan luka lebam di sekujur tubuh. Hasil penyelidikan, kedua tersangka merupakan orang tua angkat korban yang mengasuhnya sejak usia 4 bulan. Anak tersebut telah tinggal dengan orang tua tersebut atau orang tua adopsi tersebut pada umur 4 bulan. Jadi dititik pada umur 4 bulan dan meninggalnya mayat tersebut atau mayat anak tersebut umur 14 bulan. Sehingga kurang lebih hampir 10 bulan. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 1 ember bekas cat, baju korban, dan gayung. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Seorang suami warga Kota Batu ditangkap polisi karena menjual istrinya sendiri. Aksi asusila itu dilakukan karena tersangka butuh uang untuk perayaan ulang tahun anaknya. Tersangka HM 25 tahun, warga Kecamatan Batu, Kota Batu ditangkap tim Satreskrim Polres Mojokerto di sebuah hotel di Kecamatan Kranggan. Tersangka diketahui sudah 2 kali menjual istrinya kepada pria hidung belang untuk layanan trisam dengan tarif Rp1,5 juta. Ironisnya, pelaku tega menjual istrinya demi fantasi seks dan kebutuhan ekonomi. Pelaku mengaku butuh uang untuk keperluan ulang tahun anak pertamanya. Alasan finansial ekonomi, yang kedua memang alasan untuk memuaskan fantasi seksnya. Dan kebetulan pada saat kejadian itu korban juga, si istrinya mengakui ke kami bahwa ini untuk ulang tahun anaknya. Hasil penangkapan, polisi menyita uang sebesar Rp1,5 juta hingga isi percakapan pesan di telepon seluler. Tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi otak perampokan pacara sendiri di Sleman, Yogyakarta. Modus pelaku menyewa pria lain dengan senjata tajam untuk membegal saat berada di objek wisata Kaliurang. Aksi begal menggunakan senjata tajam di kawasan objek wisata Kaliurang dibongkar petugas Polresta Sleman. Polisi mengamankan seorang wanita, DA, 34 tahun, yang menjadi otak pembegalan. Serta seorang pria, CW, 22 tahun, yang melancarkan aksi begal terhadap Sumardi, 32 tahun. Aksi begal berawal dari Sumardi dan pelaku DA yang janjian untuk jalan-jalan ke Kaliurang. Saat dalam perjalanan, pelaku berhenti dan turun dari motor untuk menghubungi seseorang. Tak lama kemudian, pelaku CW datang dan melakukan aksi begal menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban harus merelakan barang berharganya di bawah pelaku yang segera melarikan diri. Hasil penyelidikan ternyata aksi begal ini sudah direncanakan DA jauh-jauh hari. Sementara pelaku begal, CW, merupakan orang suruhan atau sewaan dari DA. Pelaku CW mengaku jika diberi imbalan Rp1 juta, namun baru diberikan uang Rp700.000. Pelaku pertama itu 1 orang, setelah dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, rupanya mengembang ke pacarnya itu pelaku kedua. Karena memang ada beberapa
cekcok antara Bang Sumardi dan pacarnya tersebut terkait masalah finansial. Ada beberapa barang yang diminta sama si pacarnya. Akibat perbuatannya, pelaku cewek dan DA dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menjadi penada sepeda motor curian di Makassar, Sulawesi Selatan. Sepeda motor didatangkan dari Sulawesi untuk dikirim ke kawasan timur Indonesia. Polisi menggerebek rumah ibu rumah tangga yang diduga penadah motor curian di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga sudah menjual puluhan unit kendaraan dengan plat nomor dan STNK palsu. Pelaku ditangkap bersama seorang residivis curanmor. Saat diperiksa polisi, diketahui sepeda motor curian itu dijual pelaku ke kawasan Papua dan wilayah pegunungan lainnya. Dia bawa ke kota Makassar, diserahkan di terakhirnya salah satu perempuan yang kita amankan tadi. Yang modusnya perempuan itu menada barang-barang hasil curian maupun kendaraan roda 2 lalu dikirim ke Papua. Sebelumnya Resmo Polres Pindrang dan Polda Sulsel telah menangkap jaringan penggelapan kendaraan plat nomor dan STNK palsu. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menangkap anggota sindikat lainnya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang fasilitas umum termasuk kantor polisi di Mandeling Natal, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga panik. Curah hujan yang tinggi membuat debit sungai Sioru-Oru meluap hingga mengakibatkan banjir bandang di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banjir menerjang sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, kantor kecamatan, jalan provinsi, hingga kantor Polsek Batang Natal. Tahanan Polsek pun langsung dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Musibah ini sempat membuat warga ketakutan, namun selang 1 jam pasca kejadian, genangan banjir berangsur surut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pedangdut alam yang dikenal lewat lagu Mbah Dukun kini tengah melakoni kiprahnya di dunia politik. Alam resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Banjar, Jawa Barat di kontestasi Pilkada Serentak 2024. Penyanyi dangdut Alam Alatas atau yang akrab disapa Alam Mbah Dukun resmi maju bertarung melalui jalur independen atau tanpa dukungan dari partai politik menjadi calon wakil wali kota Banjar. Adik kandung dari pedangdut Fetty Vera ini kini putar haluan ke panggung politik mendampingi Diniati, calon wali kota Banjar. Nama pedangdut kelahiran Ciawi, Tasikmalaya, 11 Mei 1981 ini melejit dengan lagunya berjudul Mbah Dukun. Tampilan nyentrik serta kacamata hitam membuatnya dikenal publik. Sebelum kota Banjar, gagah, indah, segar, mempesona. Tak sekedar mencoba peruntungan, Alam juga ingin berkontribusi positif ke masyarakat, khususnya kota Banjar. Dikenal masyarakat jadi salah satu alasan sejumlah artis yang memanfaatkan popularitasnya mengikuti kontestasi politik di pemilihan kepala daerah. 3 orang, 1 keluarga tewas akibat mobil tertimpa peti kemas di Asahan, Sumatera Utara. Lintas iNews Siang segera kembali. Kericuhan mewarnai laga sepak bola putri Sumut versus Bangka Belitung pada PON 21 di Stadion Mini Deli Serdang, Sumatera Utara. Laga berjalan dengan tensi tinggi hingga terjadi beberapa insiden di lapangan. Ofisial kedua tim dan wasit juga sempat bersitegang di tengah lapangan.
Penonton yang hadir turut emosi dan menambah riuh suasana stadion. Perseteruan antara kedua tim terus terjadi hingga akhir laga yang dimenangkan tim Bangka Belitung dengan skor 2-0. Kekalahan ini membuat tim Sumut terpuruk di dasar klasemen grup A tanpa poin, sekaligus dipastikan gagal melaju ke babak selanjutnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Redwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati uang tabungan dicuri, 5 anak pang tega mengeroyok seorang rekannya hingga tewas di Cianjur, Jawa Barat. Untuk menutupi aksinya, para pelaku berdalih korban tewas diserang geng motor. Lima anak pang, FA 18 tahun, MSA 24 tahun, dan 3 lainnya yang masih di bawah umur digelandang polisi ke Polres Cianjur. Kelimanya terlibat dalam aksi pengeroyokan hingga menyebabkan korban yang juga sesama anak pang tewas. Kasus itu terbongkar setelah para pelaku sempat memanipulasi kejadian dengan melapor ke warga jika korban tewas akibat overdosis dan diserang anggota geng motor. Merasa janggal, keluarga korban akhirnya melapor ke polisi. Hasil penyelidikan, korban murni tewas akibat penganiayaan. Motif para pelaku dipicu unsur sakit hati oleh ucapan yang menghina serta uang celengan pelaku dibawa kabur korban. Yang jelas lukanya itu banyak. Ada luka pukulan benda tumpul, kemudian sayatan, kemudian luka bakar. Ya, dan alhamdulillah Satreskrim Polres Cianjur bisa menangkap pelaku. Yang memang pelaku sempat melarikan diri keluar kota. Seluruh pelaku dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Remaja 14 tahun dijual kakak tirinya kepada 5 laki-laki hidung belang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban tak bisa melawan karena diancam pelaku menggunakan senjata tajam. Petugas Satreskrim Polres Pariaman menangkap 2 pria yang membeli seorang gadis belia 14 tahun di Pariaman, Sumatera Barat. Polisi juga mengamankan R, 16 tahun, kakak tiri korban yang tega menjual adiknya ke 5 pria hidung belang. Korban dipaksa R melayani 5 laki-laki tersebut di sebuah lorong kawasan Pantai Sunur, Kota Pariaman. Korban pun tak bisa melawan karena diancam dengan senjata tajam. Sementara pelaku sudah 3 kali menjual korban dengan harga mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000. Untuk dieksploitasi dengan cara menjual mendapatkan keuntungan dan merupakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh pelaku yaitu tersangka. Kamu dapat ide dari siapa? Kini 2 pelaku ditahan di Mapolres Pariaman, sementara kakak tiri korban ditahan di Lapas Anak Pariaman. Polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang masih buron. Para pelaku pun dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Terjebak api saat membakar daun tebu di ladang, seorang petani tewas di Mojokerto, Jawa Timur. Keluarga histeris saat jasad dibawa ke rumah duka. Tangis histeris pecah saat jasad Dawam, 82 tahun, dibawa ke rumah duka di Desa Japanan, Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Korban tewas saat berusaha memadamkan api yang merambat ke lahan tebu. Korban tewas akibat luka bakar di sekujur tubuh di tengah-tengah ladang tebu. Kejadian ini berawal dari kobaran api yang muncul di lahan milik kepala dusun. Akibat tiupan angin, api cepat membesar dan merambat lahan lainnya, hingga menyebabkan korban yang berada di tengah ladang terjebak. Mau membunuh api yang terlalu besar nggak ngatasi karena asap kan tebal. Nah, mungkin ya orangnya sudah tua kan, napasnya nggak kuat. Dan kebakar habis Pak kondisinya. Kebakar ya. Tubuhnya kebakar Pak? Iya, tubuhnya kebakar semua. Tengkurap posisinya? Tengkurap. Tim Inafis segera ke lokasi untuk melakukan olah TKP hingga mengevakuasi jasad ke rumah duka. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 ekor ular kobra ditangkap dari gudang tua di Sidoarjo, Jawa Timur. Penangkapan berlangsung dramatis karena ular semburkan bisanya.
Petugas damkar unit Krian berusaha menangkap seekor ular kobra berukuran besar di gudang penyimpanan barang bekas di Desa Cangkringsari, Sukodono, Sidoarjo. Proses evakuasi berjalan cukup menegangkan karena ular beberapa kali melakukan perlawanan dengan menyemburkan bisanya. Beruntung petugas menggunakan kacamata pengaman sehingga tidak sampai mengakibatkan luka parah. Total ada 5 ekor ular kobra yang ditangkap menggunakan alat penjepit. Kemunculan kawanan ular ini berawal dari warga yang tengah membersihkan botol bekas untuk dijual. Saat mengumpulkan botol, terlihat keberadaan ular hingga langsung dilaporkan ke tim damkar. Menurut warga, penangkapan ular ini merupakan kedua kalinya karena 5 bulan sebelumnya di tempat yang sama juga ditemukan 9 ular. 1 dimatikan, 7 ular berhasil ditangkap, 1-nya berhasil kabur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ainus Siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.